Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Incontrame de novo na irpane comendestete regesi spero que sitene sempre in de bone salute. Amin. Istilah kata yang artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Halo sanak. Oke, kembali lagi Kang Irfan akan mendongengkan sebuah perjuangan seorang wanita di lautan menghadapi keganasan dari makhluk bergigi tajam bernama hiu. Nah, pasti begini kan? Ulang. Nah, pasti mengerikan kan? Udah tanpa berlama-lama seperti utang yang belum kunjung-kunjung dibayarkan ketika penagihan. Langsung aja kita gaskan. Ngopi atau sana. Cerita akan diawali memperlihatkan bocah FF yang sedang bermain bola di pantai. Namun di sana ia malahan bertemu topi mengambang tanpa pemiliknya. Dan setelah dibuka, ente kadang-kadang istilah kata ternyata di sana memperlihatkan orang berselancar serta terjadi sebuah serangan hiu yang sangat ganas membuat si bocil ketakutan hingga film The Shallow 2016 baru dimulai. Scene pun memperlihatkan kepada gadis cantik bernama Nancy tanpa memolan yang diperankan oleh Black Lively serta cowok tulen asli penduduk setempat bernama Carlos. Di sana Nancy ternyata cuma pergi sendirian ke sebuah pantai yang awalnya liburan bersama sahabatnya. Tapi si sahabat malahan terbang ke sana kemari bagaikan kupu-kupu siang, istilah kata open B+O. Ya, meski sendiri Nancy sangat menikmati perjalanan ini. Di samping pantai yang bagus, rupanya pantai tersebut pernah menjadi tempat wisata ibunya dulu saat sedang mengandung dirinya. Singkat waktu mereka pun sudah sampai di lokasi dan sial, astaga, ternyata pantai ini sangatlah indah yang istilah kata hayolah gaskan mandi. Dan Nancy pun menanyakan kepada Carlos gini katanya, apa sih bang nama pantainya? Namun beliau nampaknya sangat merahasiakan. Ya, karena kalau sampai diketahui semua orang, mungkin para penduduk desa takut mencari ikan akan sangat sulit nantinya. Mungkin ya, itu mungkin. Atau bisa juga emang adat di sana tidak boleh ada yang bertanya dengan nama pantainya. Ya, mungkin acil warung kopi tahu alasannya ya kan. Lanjut, tanpa pikir panjang, Nancy pun langsung mempersiapkan alat selancarnya serta mendatangi dua orang laki-laki bujang yang sedang berselancar. Lalu di sana Nancy iseng-iseng ya kan bertanya nama pantainya, tapi sama aja guys kata mereka, jika dia memberitahu Nancy nama pantai maka mereka harus membunuhnya. Mendengar hal itu, Nancy pun langsung mengalihkan pembicaraan mengenai apa saja yang harus dia waspadai di pantai ini. Dan sangat ramahnya mereka mengatakan untuk menghindari batu karang yang ketika air surut ia akan muncul terlihat sangat jelas membentuk sebuah pulau kecil. Bahkan di sana juga banyak ubur-ubur yang sangat berbahaya kata mereka, membuat Nancy sangat berterima kasih atas info yang telah ia terima dan pasti tiga orang ini pun bersenang-senang berselancar. Setelah usai bersenang-senang, Nancy pun dihubungin ayahnya untuk kembali ke kota sebab seorang dokter harus selalu siap tepat waktu kapanpun jika diperlukan. Namun karena Nancy masih sedih atas kehilangan ibunya dan profesi ia sebagai dokter juga tidak bisa menyelamatkan nyawa orang tuanya. Ya, istilah kata profesi menyembuhkan orang sakit pun terkadang tidak bisa menghalangi sebuah takdir jika umur hidupnya sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, sehingga Nancy lebih fokus untuk menenangkan diri untuk beberapa saat. Kemudian Nancy pun kembali melanjutkan selancar, tapi dua sahabat barunya memilih untuk kembali karena hari sudah mulai kesorean. Dan setelah teman-temannya pergi, bermacam kejadian aneh terjadi di sana, dari lumba-lumba yang melompati dirinya serta ada bangkai ikan paus yang sangat besar yang dalam beberapa kejadian saya pernah baca kalau ada bangkai di lautan pasti di bawahnya ada predator yang mendekati sebab bau amis yang dikeluarkan dapat menarik perhatian bagi makhluk ganas yang lain untuk menyantapnya. Lalu nah kan, apa saya bilang, sosok hiu sangat besar berada di bawah kaki si Nancy yang ketika ombak datang dan dia mau berselancar tiba-tiba ini si hiu dengan sengaja seruduk Nancy hingga terpental dan malahan ketika hendak menggapai papan selancarnya
kakinya pun digigit oleh hiu, membuat Nancy berenang ke atas tubuh sang paus berharap selamat beberapa saat. Ya ampun, pasti sakit ya kan, mana lukanya menganga lagi, aduh. Lalu Nancy mencoba berteriak meminta pertolongan, tapi apalah nasib, karena pantai dan tempatnya berada sangat jauh, otomatis teriakan tersebut hanyalah bagaikan suara kentut ketika ditahan. Pss, nah gitu suaranya. Kemudian ternyata serangan belum berakhir, yang ketika Nancy mengamati, ternyata si hiu mulai ngegas lagi, membuat Nancy harus meloncat ketika sang hiu menyerangnya. Di sana Nancy berusaha berenang menuju gundukan batu karang yang dapat kita lihat. Ia sangat kesakitan meraih batu tersebut. Yah, mana ada luka, kena air lagi. Aduh, pasti pedih ya kan. Dan setelah ia berada di sana, Nancy pun berusaha hela napas akan nasibnya yang kata orang dulu di masa lampau. Ketika kita diminta untuk pulang oleh orang tua, cepatlah Anda pulang, karena firasat seorang ayah dan ibu sangatlah luar biasa, karena pada saat itu patuh kepada orang tua adalah kewajiban kita. Ya elah, mana kena air lagi ya kan. Pasti sakit cok. Dan karena Nancy seorang dokter, ia pun berusaha menjahit lukanya dengan alat seadanya. Nggak kuat lihatnya. Yang setelah dijahit, Nancy pun menutup bagian luka tersebut dengan baju renangnya dan beristirahat menunggu pertolongan datang. Lalu malam pun tiba. Di sana meriang, kesakitan, kaki kram, cuaca dingin adalah makanan Nancy pada saat itu, yang karena tidak tahan akan angin pantai yang berhembus, ia pun kembali pasang bajunya serta melepas jeratan di kakinya. Singkat waktu, hampir pagi pun tiba, atau bisa dikatakan subuh, yang di sana Nancy melihat seorang abang-abang tiduran di pantai. Lalu setelah bangun, ternyata dia hanyalah seorang pemabuk yang pasti nggak guna. Kenapa seperti itu? Iya, karena kulu muskirin khamru wa kulu khamrin haram adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Rasul kita, karena perbuatan ini sangatlah mengganggu, menutupi, mempengaruhi, serta berdampak negatif terhadap akal kita. Nah, tuh kan, yang pasti bukannya menolong Nancy, ia malah mencuri benda-benda berharga Nancy. Dan bahkan karena khamar emang berbahaya bagi diri sendiri, abang ini pun sangat serakah untuk mendapatkan apapun. Ya, termasuk papan selancar milik Nancy, hingga perbuatan tersebut akan membawa kepada kesialan bagi dirinya. Mamam, ternyata ajab di dunia membuat abang ini kehilangan sebagian tubuhnya. Otomatis Nancy pun tak kuasa melihat keadaan sampai-sampai ia pingsan dan bangun beberapa jam kemudian. Kini akhirnya dua sahabatnya kembali untuk berselancar, namun Nancy memberi aba-aba untuk jangan mendatangi, dan bahkan Nancy berteriak bahwa ada hiu di dekat mereka hingga ya, abang gondrong tidak pakai Lebanon harus hilang diterkam sang hiu, sedangkan bang gelap harus berusaha berenang, tapi ternyata beliau hilang di permukaan, dan malahan papan selancar tiba-tiba terbang tanpa adanya sepemilik hingga di suatu kesempatan. Itulah terakhir abang ini muncul ke permukaan, dan Nancy yang melihat helm kamera akan berusaha untuk mengambilnya, namun tiba-tiba ya, sang hiu nampaknya memiliki rasa kelaparan yang luar biasa, sampai-sampai di atas karang pun ia berusaha mendapatkan Nancy, tapi syukurnya wanita cantik ini selamat.
Kemudian Nancy pun melihat beberapa rekaman GoPro yang diperolehnya, yang di sana ternyata sisi mulut hiu terdapat kail sangat besar melukainya. Dan karena air 10 menit lagi akan pasang, Nancy pun akan mencoba berenang ke arah pelampung yang berada di sana. Tapi sebelum dia pergi, Nancy pun berusaha merekam planning yang akan ia lakukan, yang jikalau katanya ia tidak berhasil, seenggaknya ada bukti atas semua kejadian mengerikan ini. Tapi tidak lupa, karena Nancy sangat menyayangi burung yang telah bersamanya, ia pun melepaskan burung tersebut bersama papan selancar di bawahnya yang diakhiri kata, "Semoga kau selamat dan dapat bertemu kembali." Lalu ketika Nancy ingin pergi, rupanya si hiu sangat dekat di sana. Tapi untungnya seketika itu juga para ubur-ubur muncul ke permukaan, membuat hiu kini mulai menjauh. Lalu setelah itu, inilah kesempatan Nancy untuk berenang, namun si hiu tetap saja mengejar. Syukur ya kan, meski Nancy kena sengat oleh ubur-uburnya, nyatanya gerombolan itu pun juga berperan untuk keselamatan Nancy beberapa saat. Dan kemudian wanita ini pun berusaha naik ke permukaan serta meraih pelampung. Tapi si hiu juga gesit untuk menerkam hingga... Ya, dikira berhasil, malahan besi yang dipegang Nancy malah patah dan ia tidak menyia-nyiakan kesempatan langka itu. Mamam, lalu Nancy kembali meraih pelampung, tapi tiba-tiba... Alhamdulillah ya kan, Nancy masih panjang umur. Kemudian setelah selamat, kelaparan, kehausan menjadi deritanya pada saat itu, hingga ia melihat ada seekor kapal melintas di sana, tapi jauh sih. Dan Nancy juga menemukan tembakan suar yang disediakan tim kreatif, namun setelah kebuka, malahan semua peluru terjatuh dan Nancy berusaha mengambil kembali. Lalu ia pun mencoba menembakkan suar, tapi boro-boro perahu melirik, malahan hanya seperti mantan memberi harapan palsu saat lagi sayang-sayangnya. Lanjut. Di tempat lain, tepatnya di tepian pantai, seorang bocah pun menemukan kamera kepala tersebut. Masih ingat kan bocah yang di awal scene? Nah, yang di sana akhirnya pertolongan Nancy mendapatkan jawaban, dan mudah-mudahan larinya anak tersebut segera melaporkan apa yang ia temukan. Balik lagi ke Nancy, sumpah si hiu tak henti-hentinya menebar teror yang membuat Nancy harus melepaskan beberapa suar ke arah tubuhnya. Barangkali ia menjauh ya kan. Tapi ya, boro-boro menjauh, malahan si hiu semakin beringas, dan meski Nancy berhasil membakarnya, dia tetap masih bisa menerkam, yang alhasil pelampung tersebut akhirnya hancur bersama Nancy ikut terjatuh. Lalu ngeri cok, ini hiu sekuat besi pun harus hancur diterkamnya. Dan karena akibat keganasan hiu, rantai penyangga pun meluncur deras ke dasar laut. Dan bahkan Nancy yang terikat oleh rantai serta sang hiu mengejar dirinya dengan kecepatan penuh saat itu pun. Balik ke bocil yang kita sebut aja bernama Miguel, dan di sana ia membawa orang tuanya yang ternyata itu Carlos. Ingat kan kalian masih? Dan syukurnya Nancy di sana diselamatkan oleh ayah bapak ini, hingga di 1 tahun kemudian Nancy ternyata tidak pernah takut lagi dengan apa yang telah menimpanya di masa lampau. Tamat. Segitu aja dari Nancy, kita belajar bahwa hidup haruslah selalu berjuang, dan bahkan jangan pernah takut akan bahaya yang menerjang, karena pada sejatinya jikalau atau istilah kata Anda menyerah, maka saat itulah kehidupan Anda berantakan. Oke? Kejarlah terus mimpi Anda, jangan hiraukan hujatan, cemooh, hinaan, atau yang melunakkan betis Anda. Teruslah melangkah hingga nantinya orang-orang berkata kepada kita, wow. Nah gitu. Oke, saya Irfan mohon pamit. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.